tamu kita berikutnya seorang penyandang tunanetra, dan kebetulan dia beristrikan perempuan yang juga mengalami gangguan penglihatan. Bagaimana kehidupan dia dan bagaimana dia harus menghidupi istri dan 2 anak. Ini kisah yang sederhana tetapi penting untuk kita ketahui. Siapa tamu kita? Mari kita sambut Sabto Kridayanto. Ya, Mas Sabto Kridayanto, terima kasih sudah hadir di acara Kick Andy. Ya, baik. Mas Sabto, umur Anda berapa sekarang? 32. 32. Saat ini mata Anda buta total atau low vision? Totally blind. Jadi Anda tidak bisa melihat sejak kecil atau? Saya tunanetra umur 12 tahun, sekitar kelas 1 SMP. Nah, soal istri juga mengalami gangguan penglihatan, apa betul? Betul. Apa yang terjadi kalau pada istri? Low vision. Dia dari kecil katarak, operasi, jadi ada masih sisa penglihatan. Anak berapa? 2. Sudah sekolah? Yang pertama kelas 4 laki-laki, yang kedua kelas 2 perempuan. Anak-anak bisa melihat? Alhamdulillah normal. Jadi sehari-hari Anda bekerja ya? Iya. Dari rumah ke kantor, rumah Anda di mana? Di Bojongsari, Parung. Kantor di daerah mana? Di daerah Mampang Perapatan. Dari rumah ke kantor, biasanya Anda naik apa? Biasanya saya dari rumah diantar sama istri sampai depan gang, naik angkot ke terminal, baru naik Transjakarta sampai depan kantor. Siapa yang menemani Anda selama perjalanan? Supir angkot. Pernah nggak turun di tempat yang salah? Atau naik bus yang salah? Kalau kebetulan karena saat ini kantornya itu di depan halte persis, jadi kalau nggak ketiduran pasti nggak akan kelewat. Nah, tapi karena di satu waktu kantor yang lama itu 7 bulan kerja di kantor tersebut, hanya 2 kali yang tepat di depan kantor, selebihnya nyasar. Jadi di tempat yang baru ini prestasinya hebat ya, nggak pernah nyasar ya? Kecuali kalau tidak ngantuk. Tidak ngantuk. Baik, nanti ceritakan ya apa yang terjadi sampai Sabto tidak bisa melihat dari saat duduk di bangku SMP. Tapi sebelum itu mari kita lihat kehidupan sehari-hari Sabto berikut ini. Artikel tentang motivasi. Artikel itu ia kirim ke kartunet.com, sebuah media online bagi penyandang tunanetra. Ya, dia mandiri, paling beberapa aja yang perlu bantuan, kayak kalau untuk berangkat ke kantor ke depan biasa tuh saya antar ke depannya gitu. Ya, semoga tetap menjadi seorang ayah dan suami yang bertanggung jawab untuk keluarga, untuk anak-anak. Sabto tidak pernah menyesali apa yang telah terjadi pada dirinya. Sebaliknya, ia selalu bersyukur masih dapat bekerja untuk menghidupi keluarganya. Bagi saya cerita Sabto yang diliput ini luar biasa ya. Setiap hari harus menjalani kehidupan, bertarung di Jakarta yang kita tahu persis ya kondisinya, hiruk pikuk. Terus kemudian sangat berbahaya, terutama bagi penyandang tunanetra ya, karena tidak bisa melihat. Yang melihat aja sering terperosok ke lubang ya, sering disambar sepeda motor atau kendaraan umum. Tapi Sabto harus berjuang setiap hari dengan resiko seperti itu. Nah, tadi di liputan saya penasaran bagaimana seorang Sabto atau penyandang tunanetra membedakan uang. Kalau bayar itu mungkinkah salah bayar 50.000 untuk naik Metro Mini misalnya?
Kalau biasanya saya dibedakan antara lebar dengan panjang ukuran kertasnya. Tapi biasa lebih amannya karena kalau biasanya di angkot ataupun di mobil itu kan ada buru-buru. Biasanya dari rumah sudah dipersiapkan oleh istri dipisah-pisah untuk kantong kanan pecahan berapa, kantong kiri pecahan berapa, dan seterusnya gitu. Manajemen keuangannya rapi lah ya. Istri yang sudah siapkan. Nah, saya lihat istri ada di antara kita nih. Boleh, Marlina boleh berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi sehari-hari setelah pulang kerja Anda masih melakukan kegiatan menulis ya? Betul. Nulis apa itu? Biasanya saya isi konten citizen media untuk cartoonet.com. Itu biasanya artikel-artikel tentang motivasi ataupun cerpen-cerpen, salah satu pengisi konten untuk web tersebut. Mungkin sebagian orang belum tahu apa itu Cartoonet ini. Jadi kita ada komunitas tunanetra, kita mendirikan atau membuat website di mana website itu kita namakan citizen media. Konten dari website tersebut mengangkat isu-isu penyandang disabilitas. Cartoonet bukan kartu internet ataupun apa, itu Cartoonet karya tunanetra. Karya tunanetra. Nah, sekarang boleh cerita apa yang terjadi pada Sabto pada saat duduk di bangku SMP sehingga menjadi penyandang tunanetra, tidak bisa melihat kembali. Kejadian sekitar tahun 96. Jadi ketika itu saya sedang bermain dengan teman-teman, tanpa sengaja teman kena tembak-tembakan mainan, Pandi. Tembakan apa? Air? Bukan yang peluru kecil-kecil, yang peluru karet. Dua-duanya kena? Satu, ketika itu kan dibawa ke salah satu rumah sakit daerah, dan itu sudah sembuh, tapi kata dokter harusnya 2 minggu setelah berobat itu saya harus kembali lagi untuk kontrol ke rumah sakit tersebut karena saya merasa sudah sembuh, dan di sisi lain juga masalah finansial. Akhirnya saya merasa sembuh. 6 bulan setelah kejadian tersebut menurun ketika saya lagi ujian di SMP, langsung totally blind, sampai saat ini udah nggak bisa tertolong lagi. Jadi berbahaya sekali ya main tembak-tembakan menggunakan peluru ya. Betul. Pendidikan terakhir apa ya? Saya SMU terpadu, jadi sempat 2 tahun tidak sekolah karena saya waktu itu mengalami benar-benar down atau terpukul karena kebutaan saya. Alhamdulillah saya ketemu konselor di salah satu foundation Mitra Netra, dan dari situ saya direkomendasikan untuk sekolah di sekolah luar biasa kembali. Dari sekolah luar biasa saya sekolah terpadu ke SMA. Pernah duduk di bangku kuliah saya dengar ya? Betul, itu hanya 6 bulan karena waktu itu kan untuk biaya kuliah itu swadaya. Jadi setelah pulang kuliah saya masas, dan kebetulan waktu itu krisis 98 itu semuanya pada naik-naik, pasien masas pun sedikit. Akhirnya untuk pembiayaan biaya sekolah nggak ada, akhirnya keluar dan sekolah drop out. Betul. Nanti kita lanjutkan karena sebagai suami dan istri yang mengalami gangguan penglihatan, bagaimana harapan Sabto dan Marlina untuk anak-anak yang oleh Tuhan diberi karunia bisa melihat. Kita akan ikuti perjalanan hidup Sabto setelah kita rehat. Ikuti terus Kick Andy. Masih dengan Sabto, penyandang tunanetra. Nah, sebagai penyandang tunanetra, ini kan banyak persoalan yang dia hadapi, termasuk bagaimana pelayanan publik, kemudian juga fasilitas publik bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas, termasuk tunanetra. Nah, kalau dari pengalaman Sabto sebagai penyandang tunanetra, apa tantangan terberat yang dirasakan hidup sebagai tunanetra di negeri tercinta ini? Mungkin tantangan pengalamannya ketika kita naik kendaraan umum. Yang pertama khususnya kalau pagi. Jadi kalau pagi itu karena mungkin juga setiap orang juga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing, kita tuh mengalami kesulitan untuk menyetop kendaraan yang pengen kita naikin. Itu yang pertama. Namun yang kedua juga kalau kita naik di Transjakarta, biasanya kan ada yang pemberitahuan sampai halte mana. Namun seringkali itu yang pemberitanya itu tidak nyala. Jadi seringkali kita kelewat dari halte yang pengen kita naikin karena tidak ada pemberitahuan dari setiap Transjakartanya itu.
Saat ini ada Mbak Arya Indrawati, Ketua Umum Pertuni, Persatuan Tunanetra Indonesia. Mbak Arya, bisa cerita sedikit, Pertuni itu organisasi apa? Pertuni, singkatan dari Persatuan Tunanetra Indonesia, adalah organisasi kemasyarakatan yang beranggotakan tunanetra di seluruh Indonesia. Tentu sebagai bagian dari warga negara Indonesia, tentu tunanetra juga ingin dipenuhi hak-haknya, ingin diberdayakan sehingga bisa menjadi subjek pembangunan di Indonesia. Baru-baru ini Pertuni menggagas dan melaksanakan parade tongkat putih dari Surabaya ke Jakarta. Nah, parade ini tujuannya apa ya? Ya, pada tanggal 26 Januari yang lalu Pertuni genap berusia 50 tahun. Salah satu kegiatan yang kami laksanakan adalah parade tongkat putih. Ini merupakan kegiatan kampanye dan publikasi sebagai salah satu cara Pertuni berkomunikasi dengan masyarakat dan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Dan agar proses komunikasi ini bisa berjalan dengan menarik, kami mengemasnya dalam sebuah acara, yaitu parade tongkat putih. Kami tunanetra berjalan dari Surabaya ke Jakarta secara estafet, di setiap kota kira-kira berjalan 2 km, sehingga masyarakat tahu bahwa di antara mereka ada tunanetra, dan pemerintah daerah juga menyadari bahwa ada warga daerah yang tunanetra dan pemerintah daerah harus mengurus mereka karena ini adalah bagian dari subjek pembangunan di daerah mereka. Sebagai penyandang low vision dan tunanetra, apa persoalan utama yang dihadapi oleh teman-teman di Indonesia ini? Pertama, masalah yang sangat penting adalah akses ke pendidikan. Di Indonesia partisipasi anak-anak tunanetra ke pendidikan masih sangat terbatas. Kenapa itu? Pertama, keluarga belum memahami bagaimana jika mereka memiliki anak tunanetra, bagaimana pendidikannya. Kedua, fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak tunanetra dalam belajar, mulai dari sekolah, buku-buku, dan fasilitas pendukung lainnya masih sangat terbatas. Masalah yang lain adalah sistem pendidikan itu sendiri di Indonesia masih belum mapan. Kadang-kadang Pertuni mengamati masih ada kebingungan dari otoritas pendidikan baik di tingkat pusat maupun daerah. Misalnya, kalau anak tunanetra itu tidak punya hambatan kecerdasan, menurut Pertuni tempat belajar terbaik mereka adalah di sekolah reguler hingga perguruan tinggi. Baik, itu persoalan dan Anda sedang memperjuangkan ya agar pendidikan menjadi perhatian serius dari pemerintah dan dari kita semua. Terima kasih. Menarik, karena tadi kenapa saya tanyakan mengenai fasilitas publik ya, kemudian pelayanan publik bagi teman-teman penyandang disabilitas. Karena ada satu survei ya sederhana dari Ikatan Ahli Perencana Indonesia untuk melakukan survei terhadap beberapa kota yang dianggap kota yang layak huni. Salah satu indikator yang diukur antara lain kualitas fasilitas kesehatan, ketersediaan dan kualitas fasilitas pendidikan, fasilitas rekreasi, energi listrik, air bersih, ketersediaan lapangan kerja, informasi, pelayanan publik, dan juga ketersediaan fasilitas bagi kaum difabel. Maka kota-kota yang layak huni menurut survei ini yang pertama adalah Balikpapan, Solo, Malang, Yogyakarta, Makassar, Palembang, dan Bandung. Selebihnya masih dianggap tidak nyaman dan tidak layak huni, di mana salah satu faktor adalah ketidaktersediaan fasilitas yang mendukung teman-teman atau saudara-saudara yang difabel. Sabto, bisa cerita bagaimana sampai kemudian Anda bekerja di Bank Permata? Dulu saya kerja tahun 2010, setelah 6 bulan setelah saya kejadian kecelakaan angkot,
Anda pernah mengalami kecelakaan? Betul, saya sampai amnesia 2 bulan. Kenapa itu? Jadi kebetulan waktu itu ada habis kegiatan, saya pulang subuh pagi-pagi, nyebrang di depan gang rumah itu tertabrak angkot. Di situ dirawat di ICU 2 minggu, di high care 3 minggu kalau nggak salah. Dan sempat lupa ingatan, sama sekali nggak ingat apapun itu, istri nggak ingat, anak nggak ingat itu selama 2 bulan. Setelah saya agak recover dari kejadian tersebut, beliau, Mbak Arya, menghubungi saya. Katanya, Sabto sekarang kegiatannya apa? Dia bilang. Saya bilang sekarang masih jual beli pakaian gitu. Terus kata Mbak Arya, ini ada kesempatan, ada peluang kerja di salah satu bank, apakah Sabto bersedia? Saya bilang, ya karena saya butuh pekerjaan, ya insya Allah siap Mbak Arya. Dan beliau, Mbak Arya, merekomendasikan saya untuk bisa bekerja di Permata Bank. Itu saya di tanggal 10 Agustus 2010 saya bekerja di Permata Bank, sampai saat ini masih tetap di Permata Bank. Nah, di sini ada Pak Bianto Surojo ya, Direksi Bank Permata. Ketika Bank Permata merekrut tunanetra untuk telemarketing, apa yang terbayang atau yang terpikirkan sehingga toh diambil keputusan seperti itu? Salah satu yang terpikir saat itu adalah bagaimana kalau kita memberikan lapangan kerja kepada saudara-saudara yang tunanetra. Dan sebenarnya yang cukup membanggakan buat kami adalah saudara-saudara kita yang tunanetra yang ada di telemarketing ini mempunyai kinerja itu 20% lebih baik daripada saudara-saudara lainnya. Wow. Tapi apa tantangan yang dihadapi perusahaan mempekerjakan penyandang tunanetra? Ya, tantangan pertama ketika kami baru memulai adalah tidak ada case study-nya kan sebelumnya. Jadi kami juga belajar, tetapi setelah jalan beberapa lama, ya buat kami menjadi sesuatu yang bagus. Karena ini juga memberikan inspirasi kepada para karyawan Permata Bank. Karena semua orang memiliki keterbatasan ya, dan saudara-saudara kita ini menginspirasi bahwa dengan keterbatasan yang ada, ternyata bisa berprestasi lebih daripada saudara-saudara yang lain. Terima kasih Pak Bianto. Terakhir, Mas Sabto, Anda dan istri memiliki keterbatasan dalam penglihatan, tapi anak-anak lahir dengan penglihatan yang normal atau sempurna. Anda sendiri punya harapan apa terhadap anak-anak di masa depan? Saya satu doang yang saya minta untuk anak-anak saya, mereka bangga dengan orang tuanya tunanetra, dan minimal mereka mengakui yang penting tidak minder aja dengan memiliki orang tua yang tunanetra, itu aja Pak. Tapi sejauh ini anak-anak tidak minder ya, tidak merasa rendah diri karena punya orang tua yang tidak bisa melihat seperti orang tua yang lain. Ya, karena saya justru itu dengan saya bekerja di Permata Bank ini, saya motivasi saya untuk anak itu, dengan saya bekerja di Permata Bank, mereka bangga bahwa ayahnya meski saya penyandang disabilitas tetap mampu bekerja dan mampu bertanggung jawab untuk menghidupi kehidupan mereka. Bintang film Lola Amaria terpanggil untuk menceritakan kisah para tunanetra di filmnya yang terbaru. Apa yang mendorong Lola dan teman-teman untuk melahirkan film yang bercerita tentang tunanetra? Ikuti terus Ki Candy.